Di Islam tuh kan katanya entah di Al-Quran atau di hadis ada tertulis Nabi Muhammad di Taurat atau Injil ya. Bisakah saya lihat di Taurat atau Injil yang menuliskan nama Muhammad? Baik, ada di dalam Kidung Agung 5:16. Kidung Agung nama Muhammad loh ya? Ada. Benar. Menuju Mekah bersama berapa Pak? Lihat. 10.000 orang. 10.000 orang. Nandar, di sini bukan hanya 10.000 orang Nandar, tetapi kulitnya itu putih bersih dan kemerah-merahan. Emang Nabi Muhammad kulitnya putih bersih kemerah-merahan? Oke, kita lihat, bacakan ya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau apa? Putih kemerah-merahan. Ini dalilnya Sahih Bukhari, jeder Pak. Jadi Bible menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah membawa 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Dan nama Muhammad. Ya. Nama Muhammad itu datang, Kamsnya dari mana Pak? Apa dari nama ini? Dari the root, akar katanya. Ini Pak, from the root, akar katanya. Akar katanya dari mana? Dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibraninya yaitu Muhammadim. Makanya tadi saya runut dari ayat ke-10. Putih bersih merah kekasihku, mencolok di antara 10.000 orang. Ternyata yang mencolok di antara 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan hanya Nabi Muhammad. Gitu. Saya sudah menyampaikan. Bapak percaya tuh. Ya. Jelas ya Pak, ada ya. Jelas. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di seperti tangan Ibu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, semoga senantiasa terhibur dan tercerahkan saat menyimak video-video di channel ini. Yang tegang cukup oten aja ya. Ini saya kasih pantun di awal. Pagi hari ketemu limbat, saat lebaran pada minta maaf. Hari-hari oten ngajak kita murtad, malah gembala mereka yang pada mualaf. Asik ya. Yuk bagi yang belum subscribe, bismillah subscribe dulu ya. Yang udah subscribe, semoga ganteng dan cantiknya awet, amin. Rezekinya melimpah, barokallah. Di video ini ada yang asik-asik sahabat ya. Apologet muslim Yonatan Nandar yang biasa menyebut dirinya evangelis ya, selalu bikin gregetan oten. Karena beliau sangat happy melayani tantangan oten yang mempertanyakan kebenaran nama Nabi Muhammad ada di Bible. Apa benar nama Nabi Muhammad ada di Bible? Itu mah cocokologi. Itu mah mengada-ada. Itu bisa-bisanya apologet aja. Ya terserah ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa idiom kata Muhammad ada di terjemahan Bible? Ini tentu yang perlu dijelaskan. Bahkan Kristen yang bertanya ini justru akhirnya membenarkan apa yang dijelaskan Yonatan Nandar. Ini yang bikin pendeta geram tentu saja ya. Mudah-mudahan Pak Pendeta Mel atau nggak nyimak ya. Kalau sampai nyimak, waduh ini bahaya ini. Bisa ngamuk-ngamuk lagi. Yuk kita simak. Ya sedikit. Boleh. Ini langsung aja ya? Iya langsung memang. Babi Bu. Ya. Di Islam tuh kan katanya entah di Al-Quran atau di hadis ada tertulis Nabi Muhammad di Taurat atau Injil ya. Bisakah saya lihat di Taurat atau Injil yang menuliskan nama Muhammad? Baik, ada di dalam Kidung Agung 5:16. Kidung Agung nama Muhammad loh ya? Ada, benar. Ada. Coba. Ya, ini Bapak ini mau mencari kebenaran firman Tuhan,
kalau Nabi Muhammad ada di dalam tanah Torah Nephim Ketubim? Soalnya saya bertanya sama di blog-blog lain. Bertanya, ya bisa jawab. Bertanya itu pada ahlinya. Kalau kita mau bertanya tentang mobil, ya ke bengkel mobil, jangan ke bengkel motor. Iya enggak? Saya bertanya sama Robrom sebelah, nggak ada yang bisa jawab. Iya, enggak, Bapak Kristen atau Muslim? Kristen, Pak. Kidung Agung 5 ayat ke-10. Ya. Putih, bersih, merah, cerah kekasihku mencolok mata di antara selaksa orang. Ya, atau kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Saya jelaskan dari sini dulu biar kita sistematis. Sekarang saya tanya nih. Siapakah nabi di dalam bangsa Israel yang pernah membawa 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan? Karena kulitnya itu adalah putih bersih. Kemerah-merahan siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Baik. Terus. Tidak pernah ada nabi yang membawa 10.000 pasukan dan kulitnya kemerah-merahan kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Ini adalah sirah nabawi, teman-teman ya. Teman-teman bisa membelinya di online shop atau di apapun, silakan. Ini karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ya, juara 1 ini. Kita lihat, teman-teman. Halaman 592. Pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Nih, saya bacakan ya. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama berapa, Pak? Lihat. 10.000 orang. 10.000 orang. Nandar, di sini bukan hanya 10.000 orang, Nandar, tetapi kulitnya itu putih bersih dan kemerah-merahan. Emang Nabi Muhammad kulitnya putih bersih kemerah-merahan? Oke, kita lihat. Nah, saya tunjukkan dulu. Lihat Pak, 2 ini apa Pak? Ini kan ada footnote-nya 2 ya. Apa nih? Ya, Sahih Al-Bukhari. Ini pasti Sahih. Jumhur ulama mengatakan kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab terbaik kedua setelah Al-Quran dari segi autentisitas. Kita lihat nih, kulit Nabi Muhammad apa? Abu Ataub ini nih, sifat dan budi pekerti Rasulullah. Ini bagiannya tentang seperti apa Rasulullah. Abu Taufel berkata, kulitnya apa? Kulitnya hitam atau kulitnya abu-abu? Nabi Muhammad putih. Kulitnya putih. Oke, ini nih saya bacakan ya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau apa? Putih kemerah-merahan. Ini dalilnya Sahih Bukhari, jeder Pak. Jadi Bible menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah membawa 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Di ayat ke-11-nya rambutnya itu bergelombang. Nabi Muhammad itu rambutnya hitam bergelombang. Sama. Sekarang kita identifikasi. Nih, saya tunjukkan ayat 16-nya ya. Siap. Saya perlu kasih tahu dulu bahwa ini adalah dari LAI ya. Dari lembaga Yayasan Lembaga Sabda. Nah, kata-katanya manis mata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Nah, di dalam mempelajari Bible itu ada kode-kodenya atau di parsing ayat. Masing-masing ayat di dalam Bible itu ada kode-kodenya, Pak. Lihat nih. Ada 02441, manis 04477, semata-mata 03605. Nah, Bapak lihat di sini. Ini tulisannya apa, Pak? Padanya menarik. Kita lihat ada kodenya berapa Pak? Ini kodenya Pak? 04261. Ini namanya strong number atau concordance-nya. Kita buka di sini. Nah, ini nomor yang tadi. Ya, ini Kidung Agung pasal 5:16. Saya ulangi kalau Bapak kurang ini ya. Saya ulangi, saya klik ini nih. Jadi tadi itu caranya begini, step by stepnya. Jadi klik langsung ini nih. Ada kodenya, kita klik langsung. Klik. Nah, nanti muncul kayak gini. Apa di sini?
Mahmad. Di sini apa? Referensi itu apa, Pak? Seperti hasil. Sumber datanya. Ya. Kata Mahmad itu referensinya 673D. Tuat 673D. Dan ini bentuknya adalah maskulin, Pak. Maskulin itu laki-laki. Kalau perempuan adalah feminim. Kita lihat, klik kita 67D. Nah, ketika kita klik 76D, apa di sini? Hamad. Apa, Pak? Di sini apa ini? Hamad. Hamad itu nama lain dari Ahmad. Nah, ini ada dalam bahasa Arabnya, Pak. Coba Bapak ini 767D. Coba yang biru itu. Kelihatan nggak yang biru? Nah, coba Bapak baca the Arabic. The main price and the name Muhammad Comes come from the root. Dalam Arabik itu adalah pujian. Pujian itu adalah nama, arti dari nama Nabi Muhammad. Dan itu datangnya dari root. Root itu akar kata. Tuh, jeder, Pak. Kenapa enggak dipahami? Karena terjemahan. Saya tunjukkan sekarang. Saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Ini kan tadi bahasa Indonesianya kan? Ya. Nah, saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Jadi itu yang nulis kayak gini itu bukan kami umat Islam, Pak. Yang mengatakan Nabi Muhammad di situ itu bukan saya, tetapi adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dalam bahasa Ibrani. Karena saya bisa bahasa Ibrani juga. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya, Pak. Hiko mamtakim. Betapa manis kata-katanya. Fehulo, segala sesuatu pada Mahmadim. Ini tulisannya apa nih? Mahmadim. Makanya di sini dikatakan apa? The Arabic Hamidah main price and the name Muhammad comes from the root. Ini adalah lembaga, Pak. Ini adalah Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Tercatat di Kemenkumham. Jadi yang mengatakan itu adalah Muhammad, bukan kami umat Islam, bukan. Kita tidak pernah menafsirkan kitab sucinya orang Kristen. Ini adalah bukti dari orang Kristen itu sendiri. Kita lihat nih, ini caranya begini, Pak ya. Caranya langsung kursor ini kursor ini ditempatkan ke 673D, langsung muncul itu nanti. Nah, the Arabic Hamidah main price and the name Muhammad. Tidak pernah ada nama bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi ini adalah nama nubuatan. Nah, Bapak lihat nih. Apa di sini? Hamad. Hamad itu dalam bahasa Arabnya Ahmad. Dikatakan di sini wa idqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa minat Taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, Pak. Nah, seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Ahmad itu merupakan nama daripada Muhammad. Nah, referensinya dari sini, dari bahasa Ibraninya Hamad. Ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahmad. Ternyata artinya apa? Artinya itu adalah pujian dan nama Muhammad. Jeder. Kalau menurut saya, ini dari versi saya. Ya, biasanya dia menuliskan secara langsung itu, kalau menurut saya itu masih apa ya? Masih seperti gambaran. Maksudnya? Ya, seperti gini. Bapak perhatikan sekali lagi, perhatikan saya, Pak. Bapak perhatikan saya. Ini dalam bahasa Ibraninya. Jadi perjanjian lama kan bahasa Ibrani. Tertulis di sini, Pak. Nih. Bapak rekam baik-baik. Saya adalah apologet Islam yang bisa bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Hikomam takim pehulo Muhammadim, jelas Muhammad, bukan Yesus dim, bukan Paulus dim, bukan Muhammadim, jelas. Kata per kata itu diulas dan dibahas. Ini Kidung Agung kan pasal 5 ayat ke-16.
Itu kalau kita belajar Alkitab atau sekolah teologi pasti ngerti ini. Ada yang namanya parsing ayat, namanya concordance. Coba Pak scroll, izin scroll tadi ke atas. Oke, boleh. Terus ini pasal Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala, coba geser ke kanan, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kasihku, demikianlah temanku, hai putra putri Yerusalem. Betul. Oke ya. Sebentar Pak, jangan ketawa. Kalau kita potong mungkin bener, tapi kalau kita lanjutkan putra putri Yerusalem. Izin. Iya baik. Jangan ketawa dulu Pak. Nanti saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu. Jadi gini, kata-katanya manis semata-mata. Sebentar. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu pada Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Mana Muhammadnya? Iya, sebentar Pak ya. Makanya Bapak perhatikan baik-baik. Ini kan terjemahan. Ini kan terjemahan ya kan? Ini adalah kata Muhammad yang diterjemahkan menjadi menarik. Nah, ini bahasa Ibraninya. Ini bahasa Ibraninya sama nih ya. Nah, sama dengan yang di laptop itu. Nah, bahasa Ibraninya fehulo ehiko mamtakim, kata-katanya begitu manis. Fehulo, segala sesuatu padanya. Di sini ada lamet, ada fablo. Ini menunjukkan kepada seorang laki-laki. Mahmadim, namanya itu Muhammadim. Jeh itu adalah kata tunjuk untuk laki-laki. Kalau kata tunjuk untuk perempuan itu jod Pak. Dodi, makanya saya paham, saya jelaskan gitu kan. Jeh Dodi WJHI Benot Yerusalem. Jadi ngomong kepada putri-putri Yerusalem, inilah Muhammad gitu. Nah, untuk mengetahui itu Muhammad, di scroll ke bawah ada yang namanya apa tadi? Concordance atau memparsing ayat gitu. Nah, padanya menarik. Bapak lihat ini, padanya menarik 04261. Kita klik. Nah kan, 04261 itu kita klik nih Pak ya. Nah, kita ini namanya leksikon Pak. 04261 leksikon. Apa di sini Pak? Iya, saya udah paham itu tadi. Iya, sebentar Pak ya. 04261 itu Muhammad ya, Muhammad. Nah, kita lihat referensinya, sumbernya. Sumber dari kata Muhammadin itu dari mana? Dari sini 673D. Apa? Di sini dijelaskan. Dijelaskannya apa? Sebentar. Nah, ini Pak. Bapak bisa bahasa Inggris apa enggak, Pak? Coba Bapak. Tidak bisa. Oke, the Arabic dalam bahasa Arabnya itu hamidah, artinya adalah pujian. Dan nama Muhammad, nama Muhammad itu datang, comes-nya dari mana Pak? Apa dari nama ini? Dari the root, akar katanya. Ini Pak, from the root, akar katanya. Akar katanya dari mana? Dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibraninya yaitu Muhammadim. Makanya tadi saya runut dari ayat ke-10. Putih bersih merah kekasihku, mencolok di antara 10.000 orang. Ternyata yang mencolok di antara 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan hanya Nabi Muhammad. Gitu. Saya sudah menyampaikan. Bapak percaya tuh. Siap. Ya. Jelas ya Pak, ada ya. Jelas. Oke, lanjut. Izin turun. Bapak mau kemana? Kita setel dulu. Sudah. Dan kasih apa itu? Kasih dulu. Nah bener kan ya, bapak-bapak di Kristen ini mencoba mengingkari. Awalnya menganggap bahwa emang nggak cocok antara yang diklaim Ustadz Yonatan Nandar dengan yang tertulis di Bible. Tapi pada akhirnya beliau mengakui ya, emang benar bahwa Muhammad itu ada di Bible. Itu yang bisa kita lihat di bagian akhir video tadi ya. Walaupun memang tidak tertulis secara langsung ya, tapi indikasi tanda yang dinarasikan. Lah kok muncul narasi istilah yang seidiom dengan Muhammad.
nabi dari Arab. Ya gampang dibantah, gampang ya. Oh itu tidak merujuk pada seseorang. Oh itu istilah umum aja, nggak apa-apa ya. Memang harus dibantah bagi Oten. Jangan sampai idiom-idiom Muhammad ada di Bible. Kan begitu maksudnya. Wajar ya harus dibantah. Tapi Anda juga harus bisa menjelaskan soal angka 10.000 orang tadi ya. Di Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 ya. Itu siapa ya? Terus siapa yang diberi kitab bermaterai lalu mengatakan aku tidak dapat membaca seperti yang ditulis di kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Coba. Siapa nabi itu? Siapa penerima kitab itu? Terus kepada siapa atau ke bangsa mana kerajaan Allah itu diberikan di luar bangsa Israel seperti yang tertulis di Matius pasal 21 ayat ke-43. Ya. Bisa nggak dijelaskan bangsa manakah itu? Ya, jangan disebut bangsa lain tapi tidak disebutkan bangsa apa, ya nggak? Terus dipindahkan ke tempat mana lagi yang jadi pusat penyembahan selain di gunung itu? Bukan juga di Yerusalem. Berarti di luar gunung itu dan di luar Yerusalem, seperti yang dinubuatkan Yesus di Yohanes 4:21. Nah, gimana tuh menjelaskannya? Ya, itu semua berbicara angka, berbicara sosok dengan tanda spesifik, terus bangsa, tempat yang dan lain-lainnya. Bisa nggak Oten menjelaskan dengan bantahan yang spesifik ya? Nah, pasti itu sangat-sangat berat karena kalau sekedar klaim tafsiran, saya rasa ya namanya juga tafsir. Jangankan ke Muslim, kitab PL aja yang notabene milik Yahudi, ya kan? Kita tahu bahwa di kitabnya Kristen ada dua, itu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama itu kan aslinya kitab Yahudi, tapi diterjemahkan dari cara Kristen. Nah, justru Kristen bikin tafsiran sendiri yang bertentangan dengan Yahudi yang pemilik kitab itu. Nah, gimana tuh? Ya. Narasi roh Allah contohnya ya, narasi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu kan versi Kristen. Apakah sama dengan versi Yahudi? Enggak. Narasi seperti itu ada di Kristen, tapi di Yahudi jelas enggak seperti itu. Ya enggak? Narasi menciptakan manusia segambar dengan kita. Ya kan? Sama enggak antara Kristen dengan Yahudi? Beda. Narasi yang disampaikan Kristen berbeda dengan yang Yahudi. Padahal yang punya kitab itu Yahudi. Yang punya otoritas menafsirkan tentu Yahudi. Nah, tapi bagi Kristen nampaknya nggak peduli. Mereka mengambil kitab Yahudi tetapi mereka nggak mau penafsirannya seperti ya Yahudi. Yang jelas bagi saya sebagai Muslim, saya tidak dalam posisi membenarkan atau mengingkari apa yang dijelaskan Ustadz Yonatan Nandar terkait nama Muhammad di Bible. Tapi saya 100% percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam mengisyaratkan akan ada nabi setelah beliau dengan penamaan Ahmad. Ahmad itu semakna dengan Muhammad, Hamid, Mahmud ya. Lah kok nggak tertulis di Injil versi Biblos gitu ya? Ya iyalah. Dalam Islam itu tidak mengimani Injil di Biblos itu sebagai 100% firman Allah yang disampaikan lewat Nabi Isa alaihissalam. Bukan ya. Jadi jangan klaim yang dijelaskan di Al-Quran adalah Injil versi Biblos. Bukan ya. Itu mah Injil karangan orang yang tidak dipastikan siapa. Lalu belakangan diberi label Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Dan kalau kita baca, itu diperkirakan kan ditulis di sekitar tahun 60-an hingga akhir abad pertama Masehi ya. Dan so pasti Yesus tidak tahu menahu soal Injil-Injil itu. Karena nggak pernah dikonfirmasi dan jelas di masa Yesus nggak ada Injil-Injil Biblos itu. Apakah Yesus menyampaikan Injil? Jelas. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Jelas ya. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 12:49 dan masih banyak lagi. Jelas Yesus menerima firman Allah yang kemudian disampaikan kepada umatnya yaitu Bani Israel. Itu jelas. Nah, saat itu sudah ada yang menulis? Belum ada. Yesus saat itu tentu nggak membawa Injil yang
4 Injil yang ada di Bible sekarang? Jelas enggak ya. Tapi kita percaya bahwa jelas Yesus si Kristus atau Isa Al-Masih menerima firman dari Allah, dari Tuhan Sang Pencipta, lalu disampaikan kepada umatnya Bani Israel. Itu keyakinan Muslim. Nah, lalu di mana Injil itu? Ya nggak tahu lagi, karena kita percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam menerima Injil disampaikan kepada umatnya, tapi kita juga yakin bahwa tidak semua perkataan Nabi Isa alaihissalam itu ditulis saat itu, dibukukan, kemudian disebarluaskan setelah beliau diangkat. Ya, jadi istilah-istilah yang seperti misalnya Injil di Bible tentu bukan itu yang dimaksud Injil yang dimaksud dalam Al-Quran. Itu keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Kita hanya percaya bahwa sebelum Al-Quran ada kitab Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab di sini bukan berarti buku. Ini yang sering keliru memahami, seolah-olah ketika kita nyebut kitab, Alkitab itu seolah-olah sebuah buku yang sudah jadi gitu. Bukan ya. Dalam terminologi Islam, Alkitab atau kitab itu adalah kumpulan hukum-hukum, ayat-ayat, aturan, perintah dari Tuhan. Terlepas itu ditulis atau enggak ditulis, itu disebut kitab, Alkitab. Alkitab ya, bukan Alkitab yang yang enggak pakai spasi versi Kristen, bukan ya. Tapi Alkitab yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah, hukum-hukum, aturan. Bahkan sebelum Al-Quran dibukukan juga sudah ada disebut Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-2 dan seterusnya. Ya, ini yang sering terjadi kesalahpahaman orang-orang. Ya, tetangga sebelah kita suka mengklaim, oh Al-Quran membenarkan Injil. Ngawur ya. Bukan begitu ya, jangan suka klaim seperti itu ya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan apa yang diulas dalam video ini memberikan informasi dan pencerahan. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan dukung channel ini, perkembangan channel ini. Jadilah bagian dari gerakan untuk melawan dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.